Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Suna Arif dari Forum News Network. Assalamualaikum, Bung Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini lagi heboh di Indonesia lah ya, karena kemarin setelah bom Makassar, hari ini kalau saya baca di media loh, itu saya baca di media itu katanya terjadi tembak menembak di Mabes Polri gitu, dan ada teroris menyerbu Mabes Polri. Saya kira ini dunia internasional kalau baca berita di media-media Indonesia bisa serem nih ya, Bang Saididu ya. Saya sangat prihatin dengan tidak selesainya aksi teror yang terus berlanjut di Indonesia. Walaupun anggaran untuk mengatasi tersebut sudah sangat besar, termasuk dari bantuan asing. Nah, problemnya sekarang adalah kita baru menuju mengatasi pandemi corona yang kita harapkan akan membangkitkan perekonomian kembali, ini terhambat lagi oleh maraknya aksi teror yang sedang terjadi. Nah, jadi saya pikir kita sekarang menghadapi dua masalah sekaligus dalam hal rangka pemulihan ekonomi yang masih di tengah resesi. Perkiraan banyak pihak bahwa semester 1, kuartal 1 2021 ini masih resesi. Dengan terjadinya teror ini, maka pemulihan ekonomi semakin berat. Kita lihat harga saham juga tadi sebelum terjadi teror itu sudah merah, sudah turun, nilai tukar juga masih tetap lemah. Jadi kemudian di tengah probleman ini, dunia sekarang seakan-akan pusat teror itu ada di Indonesia, seakan-akan, karena hampir seluruh dunia itu sudah mulai mereda, kecuali Syria dan lain-lain yang masih memang perang, tapi daerah lain agak mereda sehingga dianggap bahwa di Indonesia ini masih sangat tidak aman. Jadi saya pikir itu agenda yang sangat berat. Menurut saya pihak berwenang harus melakukan evaluasi keras terhadap bagaimana menghentikan aksi teror ini agar pemulihan ekonomi menjadi menjadi pulih kembali dalam waktu cepat. Teror ini adalah salah, tapi menurut saya semua pihak harus mengevaluasi, termasuk aparat, agar melakukan evaluasi bagaimana sebenarnya mengatasi aksi teror ini. Apakah memang perlu perubahan pendekatan atau yang lain, saya tidak tahu. Itu Mas Hersy. Ya, saya tadi menyinggung soal media massa gitu ya. Saya kira mestinya media juga lebih proporsional ya kalau ingin membantu situasi pemulihan ekonomi nasional. Karena kalau tadi menyebut misalnya ada baku tembak, kemudian ada serangan teror, padahal kan faktanya sebenarnya tidak sedahsyat itu gitu. Kalau kita lihat video-video yang beredar, yes, ada seorang perempuan yang merobos masuk ke Mabes Polri dan kemudian memang kelihatannya dia menodongkan senjata, tapi kemudian kita tidak mendengar tuh ada tembak menembak, yang terdengar dia ditembak begitu ya. Ini saya kira penting karena tadi ada menyinggung bahwa bagaimanapun juga kan opini dunia internasional atau persepsi dunia internasional terhadap Indonesia ini penting, sangat penting kita jaga. Ya, saya pikir betul. Jadi menurut saya pemberitaan kita sangat telanjang. Bagaimana dalam waktu beberapa detik kemarin waktu bom Makassar itu sudah beredar rekaman yang sangat lengkap, sangat lengkap, detik-detik meledaknya. Betapa hebatnya wartawan kita atau orang yang mengambil gambar tersebut. Jadi seakan-akan sekarang itu kalau ada teror itu seakan-akan siaran langsung yang tidak ada sama sekali analisis apa penyebabnya, kenapa terjadi dan lain, langsung dengan judul yang bombastis. Jadi seakan-akan itu adalah siaran langsung dengan judul yang bombastis. Nah, menurut saya ini juga perlu menjadi evaluasi oleh semua pihak karena ini terus terang problem kepercayaan internasional, kepercayaan publik ini penting sekali. Karena kenapa? Sekarang uang dimanapun susah,
di seluruh dunia. Nah, mengharapkan dari Indonesia itu juga sudah uang susah. Jadi pemulihan ekonomi sebenarnya yang dibutuhkan adalah kembali terjadinya, yang saya ingatkan bahwa terjadinya kohesivitas sosial kebersamaan sebagai bangsa. Jadi saya harapkan juga narasi-narasi yang saling memojokkan dengan kasus teror ini, menuduh pihak tertentu sebagai teroris, itu menurut saya perlu juga diakhiri. Seperti di Australia kan sudah memutuskan tidak mau menyatakan teroris Islam. Yes. Karena Islam adalah agama. Islam adalah cinta damai. Seluruh agama cinta damai. Jadi tidak bisa melabelkan karena pelakunya Islam maka dianggap teroris Islam. Karena di negara lain juga ada juga teroris Islam. Jadi menurut saya jadi dua hal yang perlu diperbaiki, Mas Hersu, adalah tadi pemberitaan media jangan terlalu bombastis, jangan yang kedua cap teroris kepada kelompok itu menurut saya harus dikurangi. Bahwa ada yang menyimpang itu betul, karena hanya orang menyimpanglah yang mau menyimpanglah pemikirannya yang menjadi teroris, bukan salah satu agama apapun. Jadi itu menurut saya yang perlu kita hilangkan. Intinya Mas Hersu, bahwa ekonomi Indonesia ini hanya bisa jalan apabila stabilitas, keamanan dan politik jalan. Baik, bagus. Jadi para juga yang para orang-orang yang libido politiknya tinggi, mohon agak dikurangi dulu, karena itu menjadi ketidakstabilan politik. Seperti halnya yang kita tahu kepala KSP membegal partai, itu menurut saya itu juga menurunkan kepercayaan publik. Jadi saya pikir hari ini kita mendapatkan persoalan dua, itu adalah libido politik yang berlebih sehingga stabilitas politik agak kurang dipercaya, tambah teror. Jadi tiga sekaligus persoalan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi. Satu adalah pandemi corona, dua adalah aksi teror, tiga adalah stabilitas politik yang memecah belah sesama partai politik. Jadi saya pikir perlu kesadaran semua, Mas Yer. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana sih potensi kita ini dari sisi ekonomi untuk pemulihan itu dari mana kita sumbernya? Pertanyaan Mas Heru sangat menarik, karena itu juga yang saya pertanyakan sampai sekarang. Karena kita contohlah sumber daya alam kita dari minyak, jelas kita sudah mengimpor hampir sama dengan yang kita produksi minyak sekitar 900.000 barel, kita impor hampir juga 700.000 barel. Kemudian dari batu bara masih ada, tapi juga pas-pasan sekali. Dan yang menghasilkan itu CPO itu lumayan. Kemudian ini nikel mulai muncul sedikit harapan, tapi ini juga akan terganggu nanti kalau stabilitas politiknya, stabilitas ekonominya tidak terjadi. Nah, problemnya sekarang adalah ini adalah mana uang ini. Jadi saya hanya menyatakan bahwa tidak ada jalan lain untuk membangkitkan ekonomi sekarang adalah membangkitkan ekonomi rakyat. Itu yang tidak ada jalan lain, karena hanya itu yang bisa menghasilkan sekarang. Nah, kalau mengharapkan dari atas industri, ini problemnya adalah daya beli yang turun. Nah, kita harus tahu bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh sebenarnya, Mas Hersu, adalah hanya dua pilarnya. Pilarnya adalah sunnatullah dan pabrik Allah. Sunnatullah itu adalah konsumsi, dan pabrik Allah itu adalah sumber daya alam, kelapa sawit, ikan, dan lain-lain. Nah, kita sekarang terpukul dari konsumsi karena daya beli turun. Daya beli turun penyebabnya karena memang menurut saya uang-uang yang ada di rakyat disedot oleh pemerintah lewat hutang. Nah, sehingga tidak ada uang yang beredar. Kemudian terjadi PHK, terjadi penurunan produksi, maka dompet rakyat kosong, maka pertumbuhan ekonomi dari konsumsi itu hampir dikatakan bisa minus. Nah, hampir dikatakan nol. Kalau itu nol, maka dia diperkirakan pertumbuhan akan minus. Kenapa? Pertumbuhan kita kalau 4-5% biasanya setengahnya itu adalah karena konsumsi. Konsumsi anjlok betul. Jadi itu menurut saya, jadi ini resesi perkiraan saya masih akan terjadi. Dan kemarin kita lihat bahwa ada optimisme bahwa
ekonomi akan tumbuh segera karena pandemi selesai. Tapi dengan dua pilar yang lain, yaitu stabilitas politik dan kemudian stabilitas politik, kemudian teror, ini akan memukul keberhasilan penyelesaian pandemi oleh Menteri Kesehatan. Oke. Jadi kalau sekarang ini berbanding-bandingkan misalnya itu antara investasi asing, kemudian sumber daya alam, dan kemudian daya beli masyarakat, mana yang paling tinggi menopang pertumbuhan ekonomi kita? Nah, saya pikir kalau mau diselesaikan pandemi adalah konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat. Jadi itu harus meningkatkan pendapatan. Nah, problem sekarang investasi yang masuk ke Indonesia berbeda dengan investasi yang masuk tahun 70-an. Kalau investasi yang masuk tahun 70-an itu betul-betul membawa uang masuk ke Indonesia untuk menampung tenaga kerja, mengeksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, kemudian mempekerjakan orang Indonesia, membayar pajak sehingga pendapatan negara naik. Sekarang yang terjadi investasinya ini adalah sebagian besar investasi portofolio yang kapan tidak masuk sektor real, itu hanya gampang keluar kapan saja. Yang kedua, investasi yang datang dengan mengakuisisi wilayah, kemudian membawa mesin, membawa tenaga kerja, dan menggunakan banknya sendiri, dan diberikan lagi kebebasan pajak. Jadi saya perkirakan dampak investasi sebelum tahun-tahun sebelumnya berbeda dengan sekarang. Jadi penerimaan negara dari investasi tersebut adalah sangat tidak sebesar yang diharapkan. Nah, investasi yang dilakukan di dalam negeri seperti umpamanya pembangunan jalan tol, pembangunan bandara, pembangunan infrastruktur lain, kemudian bahkan seperti kasus Freeport, itu sebenarnya itu agak sulit mendapatkannya karena mereka menggunakan utang luar negeri, menggunakan mesin luar negeri, kemudian produknya luar negeri, maka hasilnya habis digunakan untuk membayar utang dan menginikan keluar negeri, tidak tinggal dalam negeri. Jadi investasi tidak berbanding langsung bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi karena investasi itu pabriknya ada di Indonesia, tapi sebenarnya uangnya berputar di luar, bukan berputar di Indonesia. Oke. Nah, kalau begitu, jadi memang betul-betul sekarang ini satu-satunya yang bisa kita andalkan yang tadi ada sebut itu ya, konsumsi domestik tadi, dan itu tentu saja perlu stimulus kan dari pemerintah. Konsumsi domestik penting, tapi harus dibarengi dengan menutup tanda kutip impor. Jadi semua barang-barang yang bisa dihasilkan di Indonesia impornya ditutup. Itu menurut saya yang paling penting, karena kalau enggak maka ekonomi, uang yang dihasilkan oleh rakyat, jadi itu akan terbang lagi ke luar negeri. Jadi menurut saya begini, Mas Heru, adalah yang harus fokus pemerintah sekarang di tengah-tengah teror ini adalah mengevaluasi memberikan iklim agar pertumbuhan ekonomi, agar stabilitas terjadi, stabilitas politik, sosial, dan keamanan. Itu 3 stabilitas yang sangat dibutuhkan. Nah, ini prakondisi yang dibutuhkan. Setelah prakondisi itu berhasil diwujudkan, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya beli masyarakat. Cara meningkatkan daya beli masyarakat adalah berusaha agar semua produk-produk yang dijual masyarakat itu terbeli dengan harga yang layak. Saya kasih contoh, saya 2 hari lalu datang ke desa. Bayangkan Mas Hersu, itu namanya nelayan, itu hanya mendapatkan 75.000 selama 24 jam di laut per nelayan, 75.000 rupiah. Penyebabnya adalah karena harga ikan turun drastis karena daya beli turun. Nah, contoh kedua adalah daya beli menjadi turun. Contoh kedua adalah isu impor yang sudah menyebabkan harga padi turun dari Rp5.000 ke Rp3.000. Itu mengurangi daya beli. Jadi sebenarnya isu-isu yang menyebabkan turunnya harga produk yang dihasilkan oleh orang Indonesia itu harus dihindari agar daya beli tetap tinggi. Itu Mas. Ya. Oke, kalau dulu kita lepas mungkin ada catatan kita tidak sepakat pada masa Orde Baru misalnya, kita kenal 3 strategi pembangunan, trilogi pembangunan dulu ya, Bang Said itu ya, ada namanya
stabilitas politik, kemudian pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan. Nah, kalau sekarang ini ada nggak strategi semacam itu? Saya tidak melihat sih, karena yang dilakukan sebenarnya adalah semua mengarah kepada popularitas. Tidak ada nih. Jadi coba lihat pertumbuhan, itu kan pertumbuhan yang untuk populis, ya kan? Pertumbuhan ekonomi. Kemudian stabilitas politik justru sebaliknya yang dilakukan. Karena ya mohon maaf, ini kan mengakui bahwa pemerintah menggunakan buzzer untuk menyerang orang-orang yang tidak dapat dengan pemerintah. Nah, akhirnya terjadi kohesivitas sosial. Jadi yang dilakukan adalah kemudian membiarkan pejabat negara melakukan begal politik terhadap partai politik, membiarkan loh pejabat negara. Nah, itu tidak menimbulkan stabilitas politik. Kemudian pemerataan itu jauh sekali sekarang. Pemerataan jauh sekali, kita lihat bahwa ketimpangan semakin menjadi. Nah, kenapa pemerataan semakin menjauh? Karena terjadinya demokrasi cukong. Cukong-cukong inilah yang menentukan siapa menjadi pejabat. Jadi 3 pilar yang dulu digunakan, yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan, itu justru menurut saya sekarang berlaku sebaliknya. Dan itulah kenapa kita pemulihan ekonominya lebih lambat dari negara lain. Oke. Dan apakah Anda tidak melihat langkah-langkah konkret yang sekarang dilakukan oleh pemerintah dan kemudian pemerintah bahwa menyadari ada masalah semacam itu? Saya problemnya sekarang karena pernyataan pemerintah bisa berubah dalam waktu sekejap. Jadi kepercayaan investor juga semakin turun. Jadi saya pikir kita tambah menjadi 4 masalah yang dihadapi untuk memulihkan ekonomi. Pertama, Mas Hersu, adalah tadi COVID. Kedua adalah kohesivitas sosial. Yang ketiga adalah teror, ini aksi teror. Yang keempat adalah konsistensi pemerintah. Coba bayangkan, Mas Hersu bisa membayangkan isu bahwa bandara yang dulu dibangga-banggakan, Kertajati, sekarang dengan gampang diubah menjadi bengkel pesawat dan kawasan industri. Itu pasti publik sangat tidak percaya, investor semakin tidak yakin. Sebagai contoh, bagaimana pemerintah investor yakin? Mereka diundang investasi kereta api cepat di sekitar Jakarta, diundang investasi di Kertajati, tahu-tahu ibu kota dipindahkan, kemudian bandara, membangun jalan tol ke bandara, investasi jalan tol ke bandara, Kertajati, terus diubah menjadi bengkel pesawat. Jadi itu membuat ketidakpercayaan. Jadi konsistensi pemerintah juga menjadi pemukul lambatnya pemulihan ekonomi. Ya, orang nanti bertanya, jangan para investor juga bertanya-tanya, oke, gua investasi di ibu kota baru, tapi tiba-tiba nggak jadi ibu kota baru, terus diubah jadi apa begitu? Kalau bengkel apa terlalu besar itu kan? Saya punya keyakinan seperti itu karena tawaran investasi ke pihak-pihak tertentu juga ada juga yang menghubungi ke saya. Itu nggak ada yang mau masuk, tidak ada yang mau masuk karena dia takut sekali bahwa ini akan berubah. Jadi menurut saya ya bayangkan kalau ibu kota sudah dibangun kosong semua, nah, terus orang sudah menginvestasi. Jadi menurut saya mereka tidak terlalu yakin apa yang dikatakan pemerintah karena konsistensi pemerintah sangat rendah. Sangat inkonsistensinya sangat tinggi. Baik, saya kira ini masih jauh harapan, tetapi tentu saja kita mengingatkan semua pihak apa kontribusi apapun yang bisa kita lakukan gitu ya. Salah satunya misalnya kita mengingatkan soal ini, soal teror dan sebagainya ini. Kalau mestinya pemberitaannya lebih faktual lah, kemudian tidak bombastis, hanya tujuannya untuk menarik pembaca, tetapi tidak sadari bahwa dampaknya itu secara internasional akan sangat serius kan. Jadi saya betul berharap janganlah aksi teror ini diberlakukan berita hiperbolik, hiperbolik dan siaran langsung tanpa analisis. Dan juga kepada pemegang kewenangan bahwa betul-betul diusut secara tuntas, tapi yang kira-kira masuk akal sehingga tidak menimbulkan kecurigaan bahwa ini teror ini sebenarnya
tidak seperti yang dikemukakan. Jadi ini betul-betul menurut saya Presiden harus rapat dengan pihak semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini secara terbuka dan transparan. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.